Kumohon, utuslah terang Roh Kudus-Mu, utuslah terang Roh Kudus-Mu, agar menuntun kami selalu, agar menuntun kami selalu, agar menjawabi setiap undangan agar menjawabi setiap undangan yang Engkau berikan kepada kami. yang Engkau berikan kepada kami. Dikau tetap kami puji, Dikau tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Nah, adik-adik kasih tepuk salut dulu ya buat suster kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sesuai tadi doanya suster kita ada menanggapi undangan tuh. Kayaknya sesuai sama tema kita hari ini ya, suster. Iya. Coba kita kasih tahu adik-adik yuk temanya kita hari ini apa ya, Kak Yu? Tema kita semua orang diundang ke perjamuan Allah. Nah, semua orang diundang ke perjamuan Allah. Ada gerakannya nggak, Kak? Ada dong. Coba. Yuk ada-ada harus ikutin ya. Oke. Jadi pertama, semua orang diundang ke perjamuan Allah. Ke perjamuan Allah. Cepat yuk. 1, 2, 3. Semua orang diundang ke perjamuan Allah. Wah, kita diundang ke perjamuan Allah itu kayak gimana ya kira-kira? Penasaran? Penasaran nggak? Penasaran dong. Penasaran ya? Kalau gitu kita sama-sama dengarkan di bacaan Injil hari ini. Itu ada loh ceritanya tentang kita semua diundang ke perjamuan Allah. Nah, adik-adik kasih kesempatan untuk mengambil Alkitabnya, ambil alat-alat kreativitasnya, pokoknya semua yang diperlukan untuk sekali virtual hari ini. Siap-siap ya, kita hitung 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sekarang siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Adik-adik, sebelumnya tepuk Sakeus dulu yuk. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus. Lari-lari, panjat pohon, turun. Adik-adik sudah siap dengan kitab sucinya? Ya. Sekarang kita buka di Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Buka ya. Di Perjanjian Baru. Bagi adik-adik sekali kecil yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan mama, papa, atau kakaknya. Sudah ketemu? Ya, tentang perumpamaan perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sudah ketemu kan? Kita mulai. Kita baca sama-sama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya,
ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka putra raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kami itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik. Tadi kita semua sudah mendengarkan bacaan Injil. Tadi sempat dengar juga kan bacaan Injil. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Kira-kira adik-adik di sini ada nggak yang pernah ikut atau pernah datang ke pesta? Pernah ke pesta nggak? Pernah. Adik-adik pernah nggak? Aku juga pernah. Nah, adik-adik tahu nggak kalau pesta biasanya pesta apa? Ke pesta apa biasanya? Pesta nikah. Ada yang ke pesta ulang tahun, pernah ke pesta ulang tahun? Kalau adik-adik datang ke sana ke pesta ulang tahun, pasti banyak hal yang disiapkan. Ada dekorasi, ya kan? Ada makanan, wah, itu paling mantap itu. Ada apa lagi ya? Pokoknya semuanya dipersiapkan dengan baik. Ada yang siapin musik-musiknya juga, ya. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Nah, pertama-tama pasti kalau misalnya adik-adik nih yang buat pesta, adik-adik pasti pikirin kira-kira pesta apa ya yang pesta apa ya yang mau buat? Apakah pesta ulang tahun? Apakah pesta apa ya? Pesta makan-makan aja? Terus kalau kalian sudah menentukan nih pestanya, pasti kalian cari mau pesen jajan di mana, mau pesan makanannya di siapa, dekorasinya di mana, itu yang tadi yang Kak Fika bilang itu kalian pasti juga harus mempersiapkan. Nah, di sini tadi ceritanya tadi itu suatu kali Yesus itu bercerita tentang seorang raja yang mengadakan sebuah pesta, tapi tidak ada seorang pun yang datang ke pestanya itu. Aduh, sedih banget ya kalau misalnya kita bikin pesta tapi nggak ada yang datang. Gimana ya? Udah ngundang nih, udah sebarin undangan, tapi nggak ada yang datang. Aduh, sedih banget pasti. Nah, dalam cerita itu sang raja itu mengadakan pesta untuk anaknya satu-satunya. Pasti sebenarnya kalau misalnya diundang sama seorang raja pesta buat anaknya, berarti pestanya pasti gede-gedean, ya kan? Pestanya berarti wah banget. Dan seharusnya orang-orang yang diundang
diundang itu merasa terhormat kalau diundang sama raja. Tapi dia malah nggak datang orang-orangnya itu. Nah, itu yang membuat si raja jadi jengkel karena orang-orang itu banyak alasan. Bilangnya dia lagi sibuk kerja, bilangnya tadi lagi apa gitu ya. Rajanya jadi jengkel. Lalu rajanya mengutus hamba-hambanya pergi ke jalan-jalan dan undang siapa aja yang ditemuin supaya datang ke pesta perkawinan anaknya itu. Mereka si hamba-hambanya itu melakukan apa yang diperintahkan sama raja. Jadi asal comot-comot aja siapa yang ada di jalan. Kalau di jalan ketemu Stefan gitu dipanggil. Kalau di jalan ketemu suster kita dipanggil gitu ya di jalan. Siapa-siapa aja dah pokoknya. Kalau ketemu kalian di jalan bisa jadi kalian yang dipanggil sama rajanya untuk ikut. Nah, dari cerita yang tadi Kak Vika cerita itu, dari baca Injil juga yang kita baca, rajanya itu Allah sendiri, kemudian anaknya itu yang dibuatin pesta sama rajanya itu adalah Yesus. Nah, seringkali kita semua ini diundang sama Tuhan untuk datang ke pestanya. Tapi sering sekali kita buat alasan. Males. Ngantuk. Sibuk. Pestanya tuh kayak apa sih? Tuhan Allah tuh mengundang kita dalam pestanya tuh pesta seperti apa sih, Kak Vika? Pestanya yang sering sekali kita adakan setiap minggu, yaitu perayaan Ekaristi. Ya. Nah, sering sekali kita bolos perayaan Ekaristi. Alasannya banyak sekali. Disuruh sama mama mandi, ayo mandi kita ke gereja. Apalagi sekarang live streaming. Tambah banyak alasannya ya. Yang susah sinyal, apalagi ya, kuota habis. Padahal Tuhan Yesus selalu mengundang kita untuk datang ke perjamuannya. Nah, adik-adik, sekarang udah sadar nih ya, udah ingat kalau Tuhan itu selalu mengundang kita untuk datang ke perjamuannya. Adik-adik, mau nggak sekarang datang ke sana? Itu jadi bahan refleksi ya. Semoga setelah ini adik-adik lebih rajin lagi untuk datang ke pesta yang Tuhan ajarkan. Itu aja dari Kak Vika. Sekarang kita lanjut ke kreativitas. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Maria. Kita siap dengan kreativitas. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong, Kak Vika, Kak Vio, Kak Suster sudah cerita tentang pesta. Yang jelas kalau ada pesta itu pasti ada undangan dong. Ya, apalagi pestanya meriah sekali. Yang menyelenggarakan raja dan kita dapat undangan. Pasti sesuatu sekali, sesuatu yang sangat spesial. Nah, hari ini Kak Maria akan membuat kreativitas kita untuk adik-adik kami kecil yang kelas 3 SD ke bawah, dari 0 sampai 3 kelas 3 SD. Kita akan membuat undangan seperti ini. Nah, lihat ini. Kita dapat undangan. Nah, seperti ini undangannya. Bagus kan? Nah, kita akan membuat undangan seperti ini. Lihat langkah-langkahnya ya, diperhatikan. Tadi pasti sudah menyiapkan kertasnya. Oke. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pasti kertas. Nih, kakak siapkan kertas yang besar ini 2 lembar. Kemudian kertas kecil ini. Kertas ini juga. Nih. Nah, kita mulai langkah-langkahnya. Langkah pertama, yang ini kita lipat. Ini sebagai bagian luarnya nanti. Sudah. Setelah itu yang ini juga kita lipat.
dengan ukuran dari bawah 5 cm ke sini 7 cm, 7 cm, 7 cm. Kita gambar dulu. Nah, setelah ini ya, sudah jadi ya sama kotaknya. Kemudian di lipatan ya ada jangan lupa di lipatannya ini. Gambarnya ini, pas bagian lipatan. Setelah itu kita gunting. Bagian sini aja yang digunting, atas dan bawah di sini tidak perlu. Nah, sudah ya seperti ini jadinya. Kita buka, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita masukkan gini. Kita lipat seperti ini, kita balik, kita lipat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita buat bagian untuk tutup. Ini seperti kotak hadiah ini. Kita bikin untuk tutupnya seperti ini, sini bagian sini. Jadi 2 lembar ya, ingat 2 lembar. Karena dari satu gini, terus dikasih garis gini pojokan. Kita gunting. Kemudian kita kasih lem. Ingat ya, jadi perhatikan. Dimasukkan sini. Ini hasilnya seperti ini. Satunya lagi. Terus sebelah sini. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita membuat salib. Di kertas ini kita membuat salib, gambar salib ya. Tapi nyambung di sebelahnya. Nah, Kak Maria sudah buat gambar salib ini. Kemudian kita potong. Jangan sampai yang bagian tengahnya sini terpisah.
emasnya. Adik-adik bisa lihat di perikop bacaan hari ini, perumpamaan tentang perkawinan tadi. Kemudian kita tulis di dalamnya. Ya, ini yang udah jadi. Kalau Kak Maria ngambil di ayat 4-nya seperti ini. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Nah, sudah seperti ini, kita buat hiasannya. Untuk hiasannya ini, terserah adik-adik mau buat. Bisa juga pakai pernik-pernik. Kak Maria juga tadi pakai kertas. Kak Maria tambah-tambah di sini. Seperti ini kita gunting-gunting. Adik-adik bisa buat sendiri. Seperti ini hasilnya ya. Untuk dibagikan uang. Nah, karena undangan ini untuk Kak Maria, makanya ada tulisannya Kak Maria. Untuk adik-adik nanti kasih nama di uangnya sini. Ya, jangan lupa kasih nama. Seperti ini. Nah, bagaimana? Selamat mencoba. Adik-adik, untuk yang ini Kak Maria tidak fotokopi, yang adik-adik bisa gambar sendiri karena ini sangat mudah. Adik-adik bisa berkreasi, membuat undangan seindah mungkin. Biasanya juga seindah mungkin. Oke. Selanjutnya untuk adik-adik lihat ya, adik-adik lihat lagi ada beberapa pertanyaan. Sudah disiapkan dengan catatannya? Kakak bacakan ya. Untuk kreativitas untuk kakak-kakak rekannya. Nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke nomornya Kak Vika. Coba diperhatikan. Untuk soal pertama, tuliskan ayat nas dari Injil hari ini. Kakak ulang lagi ya. Nomor 1, tuliskan ayat nas dari Injil hari ini. Sudah? Lanjut nomor 2. Mengapa orang yang diundang oleh raja tidak mau datang? Jawabannya harus sesuai dengan perikop hari ini ya. Tuliskan juga ayatnya. Kakak ulang lagi. Mengapa orang yang diundang oleh raja tidak mau datang? Sudah? Yang nomor 3, sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, bagaimana cara adik-adik menanggapi undangan Tuhan? Sudah? Sebagai anak-anak Allah, bagaimana cara adik-adik menanggapi undangan Tuhan? Nah, kalau sudah, jawabannya kirimkan ke nomornya Kak Vika. Jika adik-adik yang kecil, ingat ya, seperti ini. Boleh dihias, hiasannya tidak harus seperti ini ya. Terserah adik-adik, bisa pakai maning-maning juga, akan lebih indah. Ayat emasnya di sini. Hasilnya nanti difoto dengan adik-adik sekalian, kirimkan ke nomornya Kak Vika. Selamat berkreasi.
Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh anak-anak kami dimanapun berada. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka semua, memperkuat iman mereka, sehingga mereka pun semakin sadar untuk selalu berdoa dan mencari Allah Bapa. Kiranya juga Engkau selalu memberi semangat untuk mereka agar tidak pernah putus semangat untuk mengikuti sekami virtual, rajin berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan ajaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah doa yang tidak sempurna ini kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Untuk kegiatan sekali kami kegiatan sekami virtual kami yang Engkau telah tuntun kami, yang Engkau telah tuntun kami. semoga Engkau memberikan kami Semoga Engkau memberikan kami hati yang selalu peka, hati yang selalu peka, agar kami selalu merindukan agar kami selalu merindukan perjamuan Ekaristi Kudus perjamuan Ekaristi Kudus yang diadakan setiap hari Minggu, yang diadakan setiap hari Minggu. demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jangan kemana-mana dulu, kita nyanyi-nyanyi dulu satu lagu lagi. Kalau diundang sama Tuhan berarti kita harus mendengar undangannya. Stefan, mainkan musikmu. Kita nyanyi dengan dia pakai nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Kak Suster tahu nggak? Apa tuh? Bentar lagi tuh ada pesta juga. Oh iya tahu. Ada 2 pesta lagi. Wah. Jadi kalau minggu ini pestanya apa? Ada yang komuni pertama. Pokoknya kita doain semoga yang mau komuni pertama semuanya lancar ya. Terus jadi semakin semangat untuk ikut perayaan Ekaristi, semakin semangat untuk bertemu Tuhan dan ikut sekami virtual pastinya ya. Terus yang kedua minggu depan nih. Minggu depan kita pesta apa ya? Apa ya? Saya tahu nggak minggu depan pesta apa ya? Minggu depan itu hari Minggu. Cari tahu sendiri. Kalau mau tahu berarti minggu depan harus ikut lagi. Ya bener ya. Kita lihat minggu depan ada apa gitu ya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan si pestanya itu pesta apa gitu ya. Cari tahu gitu ya. Kalau yang udah tahu boleh WA Kafika ya. Kafika aku tahu minggu depan itu minggu apa ya? Gitu ya. Oke, dari tempat ini kakak-kakak yang di sini mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang selalu setia buat menemani ikut ya sama-sama kita dari awal tadi sampai selesai ini. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat terus meskipun di masa pandemi kayak gini. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan, harus tetap rajin ikut sekami virtual ya. Meskipun secara virtual kayak gini kita nggak ketemu langsung, tapi seneng ya kalau kita bisa tetap sekami virtual kayak gitu. Yang kedua, terima kasih juga untuk Pastor Paroki yang dengan setia juga mensupport kegiatan sekami virtual kita. Terus terima kasih juga buat kakak-kakak yang ada di balik layar. Ada kakak-kakak tim sekami virtual